Muassasatul Hasanah yang alhamdulillah pada malam ini akan dibawakan oleh guru kita yaitu Al-Ustaz Hamid Muhammad. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du wa ba'da tahiyyah hadratil mukarramin al-alim al-ulama al-asatid para asatid. Pada kesempatan malam hari ini yang kami muliakan dan kami hormati Tuan Rumah atau Sahibul Hajat yang berkembang di rumah Mas No. Mas No ini jualan mie ayam asli Wonogiri. Mudah-mudahan tambah berkah. Amin. Mudah-mudahan tambah barokah. Rezekinya tambah segala-galanya, dan terutama kita doain teman kita Agus cepat menikah. Amin. Amin. Saudara-saudaraku semuanya yang hadir, para sahabat yang saya banggakan, pada kesempatan malam hari ini satu kebanggaan bagi saya bisa silaturahim bersama teman-teman semuanya di acara Yakel, apa itu benar? Yakel Juk, Yakel Malejuk, ya, yasinan iling malam Jumat. Dan acara ini sangat positif dan dipelopori oleh para remaja, karena saya ingat remaja itu sangatlah hebat. Kenapa? Karena dengan remaja itu, dengan pemuda itu, negara ini menjadi kokoh. Bangsa ini menjadi kokoh karena ada pemuda. Orang-orang tua itu bangga terhadap anak-anak muda yang giat menjalankan ibadah. Allah suka kepada orang tua yang ibadahnya rajin, pergi ke masjid tiap hari. Karena ingat, kalau orang tua pasti dia rajinnya karena ingat mati, ya, bentar lagi masuk liang kubur, ya. Tapi Allah lebih suka kepada pemuda yang rajin ibadah. Yakin saja bahwa Al-Quran yang Allah turunkan pasti membawa barokah buat kita. Karena bukan lagi per kalimat, Allah berikan itu barokah pahalanya satu per huruf. Jadi huruf per hurufnya itu Allah berikan barokah. Yasin itu udah berapa huruf? Pak, teman-teman semuanya membaca surat Yasin berarti mendapatkan pahala berapa banyak yang sudah dibaca per huruf, belum kalimat thayyibah yang lain. Dan satu hurufnya itu Allah lipat gandakan pahalanya menjadi 10 kebaikan. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan, maka Allah ganti dengan 10 pahala, 10 keberkahan. Jadi kalau kita mengaji Al-Quran, jangan khawatir. Mengaji saja itu sudah punya pahala, walaupun kita tidak tahu artinya. Nggak tahu artinya, apa ngaji semuanya, wis pahalanya banyak pahalanya. Apalagi kita setelah mengaji, mengkaji. Mengkaji masing-masing dari kalimat per kalimat. Kita tasyrihkan atau kita
mencoba untuk mentafsirkan. Kita belajar tafsirnya. Kalau dulu ketika di pesantren itu, untuk mentafsirkan satu huruf itu atau satu ayat itu butuh ilmu yang sangat banyak. Butuh ilmu sharaf, butuh ilmu nahwu, butuh ilmu mantiq, balaghah, ilmu bayan, kemudian butuh lagi ilmu mustalahatul hadis dan lain-lain, banyak sekali ilmunya. Dan itu semua orang sekarang maunya instan, ya kan? Kalau enggak ini buka alamatun Mbah Google, gitu. Padahal itu belum tentu benar. Itu kan tergantung yang memposting kan, gitu. Postingannya kadang-kadang salah. Saya kemarin tuh buka tafsiran surat apa gitu, saya lupa. Ini tafsirannya begini ngaco. Kita lihat, wah bahaya ini kalau sampai dibaca sama orang. Saya lihat itu udah banyak sekali, berapa puluh ribu itu yang memposter. Kalau kita nggak berbuat, terus kapan lagi? Makanya kalau perlu, ya kalau itu bikin website. Bikin website itu nggak mahal. Paling iuran berapa setahunnya bisa juga 300.000, paling berapa halaman. Bikin website, tampilkan wajah orang kita, bukan wajah teroris, gitu loh. Jadi kalau perlu dunia maya kita penuhi. Facebook gak apa-apa, ayo kita ke komunitas di Facebook. Facebook jangan cuma chattingan terus. Ya, aku chattingan atau Facebook ya sama BBM. Ada kenalan baru nanti tiap hari itu aja. Nah, Qurannya Gus dibuka. Ya. Saya itu sekarang teman-teman itu banyak belajar dari istri. Alhamdulillah saya punya istri itu hampir tua. Jadi kalau saya itu tanya pada istri. Jadi saya nggak mau diri. Dek, ini maksudnya apa? Jadi istri saya itu bukan habis Quran aja, tapi tafsirnya juga paham. Ya. Begitu tanya begini, pendapat saya itu begini, tinggal saya menyimpulkan. Tak buka di tafsir Al-Maraghi, saya buka tafsirnya Ibnu Katsir, saya buka tafsirnya Jalalain. Pokoknya tafsir. Terakhir saya buka adalah punyanya Al-Misbah itu. Tafsir Al-Misbah, Dr. Quraisy Shihab, banyak. Jadi kalau kita punya ilmu yang banyak, harus banyak membaca. Jangan hanya sekedar mendengar. Akhirnya kita sering mendengarkan kata orang, kan begitu. Jangan percaya sama kata orang saja gitu. Coba ayo kita gali. Banyak pelajaran kitab-kitab yang harus kita pelajari. Terutama adik-adik ini masih harus banyak belajar. Dan jangan mudah terprovokasi, itu pesan saya. Jangan mudah terprovokasi, ini yasinan bid'ah gitu. Nah, ente naik motor itu bid'ah. Zamannya Rasul nggak ada motor, yang adanya onta itu. Nah kalau pengen nggak ini, beli onta sono di Mekah. Apa-apa bid'ah itu. Nah, sampai saya pernah bilang, ada yang bilang, Pak Ustaz, yasinan bukannya itu bid'ah gundulmu, saya bilang. Baca Quran bid'ah. Ya Qurannya juga bid'ah, saya bilang gitu. Ente baca Quran setiap hari itu juga bid'ah. Kenapa? Zamannya Rasul belum ada kitab Al-Quran satu buku, itu belum ada. Kemudian atas usulan Umar bin Khattab, Al-Quran itu bisa menjadi ditulis. Karena Rasul pernah menyatakan, ya kan, saya ti zamanun mal Qur'anu illa risma. Akan datang masanya dari zamanku, nanti Quran itu tinggal tulisannya saja. Nah, dari dasar itulah makanya Umar kemudian berpendapat, loh kalau nggak ditulis, bahaya ini. Kalau Al-Quran itu tidak ditulis, ini sangat berbahaya. Kenapa? Umat-umat nanti sepeninggal kami, maka tidak akan bisa membaca lagi. Apa dasarnya? Karena ketika perang Khandaq, perang Tabuk, itu banyak orang-orang yang hafid Al-Quran itu yang pada meninggal, terbunuh, sehingga harus ditulis. Kemudian ada salah seorang sahabat yang Umar, bukankah Rasul tidak pernah menyuruh kita untuk menulis Al-Quran? Memang benar Rasul tidak pernah menyuruh.
Tapi bukankah itu fitnah kalau tidak disuruh oleh Rasul? Iya, hadza hadhihi bid'atul hasanah. Ini adalah bid'ah yang baik. Nah, makanya kemudian mulai ditulis pada masa Abu Bakar. Abu Bakar ditulis, Abu Bakar baru meninggal, diganti oleh Umar bin Khattab. Dilanjutkan tulisannya, dikumpulkanlah dari pelepah-pelepah kurma, dari batu-batu yang ada, terus banyak Alkitab Quran diundang semuanya untuk merumuskan penulisan Al-Quran. Dan Umar bin Khattab itu akhirnya terbunuh, ditombak sama Abu Lahab. Setelah itu meninggal Umar, digantikanlah oleh Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan itulah Al-Quran selesai dibukukan. Berarti Al-Quran itu yang ente baca semua itu juga produk bid'ah. Jangan mengatai bid'ah dulu. Makanya bid'ah yang baik insya Allah membawa barokah. Gitu. Termasuk sholat raweh yang tadinya nggak jamaah, sama Umar dibarengkan supaya jadi jamaah. Kan gitu. Nah, saudara-saudara, teman-temanku semuanya, saya berbangga hati karena masih ada remaja yang gemar untuk mengaji. Karena begini, orang yang mengaji itu sekelilingnya mendapatkan barokah semua. 40 mil, kalau Imam Syafi'i bilang 40 kilo dari tempat kita ini semuanya dapat barokah dari kita. Amin. Makanya terus lakukan mengaji, bukan hanya malam Jumat. Terutama ini ada satu amalan yang sampai saat ini saya melazimkan setelah menikah. Apa amalan itu? Saya dapat ijazah dari istri saya, ayah, sebelum tidur itu sempatkan membaca Al-Quran. Sebelum tidur itu, kalau bisa itu baca Al-Quran. Ayat 2 ayat nggak apa-apa. Syukur-syukur satu juz. Nah, insya Allah 15 menit ngantuk sampai akhirnya. Nonton TV 2 jam nggak kuat ya, nonton bola itu. Ada loh di antara kita itu kadang-kala Mbak minta dibangunin, Mas, Mbak bangunin saya nanti malam. Apa tuh Le? Bangunin. Pengen tahajud, enggak, pengen nonton bola atau gitu. Ada nggak yang di sini begitu? Siapa orangnya? Makanya ya Allah, melihat situasi seperti ini, ayo saya sebelum tidur itu saya selalu ngajak, ayo kita baca. Minimalnya 1 ain lah baca. Insya Allah tambah manfaat, tambah barokah. Jadi ketika kita tidur sampai bangun tidur lagi, Allah jaga. Terus ada satu amalan lagi. Amalan lagi apa? Kalau bisa sebelum tidur itu waqar al-alam alam. Ini sumbernya jelas. Ini hadis Nasawi. Bacalah alam. Alam itu apa? Alam nasrah dan alam tahu. Alam nasrah kau baca, terus alam nasrah, lak nasrah darab, kan? Sebelum bilang selesai ayat. Terus dilanjut alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil sampai ila akhiril ayat. Itu insya Allah jaga mulai dari sampai tidur sampai tertidur kembali di esok harinya. Dijaga dari bencana, dari malapetaka, insya Allah. Makanya saya merasa bangga banget ya, jarang anak-anak remaja itu punya kegiatan seperti itu. Kalau bisa teruskan, ditambah lagi anggotanya, diajak lagi anggotanya, begitu. Sampai kalau perlu tutup jalan, ya gitu. Nggak apa-apa, ya, jalan tutup, wes ada berapa ribu orang yang datang, kan lumayan. Ya, mau ngundang Roma Irama bilang sama saya, mau ngundang sampai penyanyi bilang sama saya, tak undangin. Tak undang doang maksudnya. Perkara datang apa enggak ya nanti bagaimana di belakangan lo gitu kan. Karena teman-teman semua, saya turut berbangga hati, semoga pengajian ini tambah hari, bukan tambah semakin surut, tambah semangat, karena ing tansurullaha ing yang surut.
Barang siapa yang menjaga agamanya Allah, maka menolong agamanya Allah, Allah akan menjaga atau menolong kita. Membesarkan agamanya Allah, Allah akan besarkan kita. Terutama kita yang punya pekerjaan, yang belum punya kerjaan, banyakin ngaji aja. Insya Allah, Allah kasih tambah rezekinya. Rezeki minimal bukan rezeki berupa materi saja, bukan berupa pekerja aja, tapi rezeki yang sangat yang kita inginkan adalah rezeki yang berupa kesehatan, ya, karena kesehatan itu adalah rezeki yang luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan Ibunda Agustiawan itu sedang kurang sehat, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah dan rezekinya dari keluarga ini tambah berbarokah, rezeki yang manfaat, sehingga rezeki itu mampu mengantarkan diri kita atau diri keluarga yang ada di sini ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja, sama-sama kita doain Al-Fatihah untuk keluarga yang ala hadiniya wa kullinya salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan diteruskan acaranya. Saya mohon pamit. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.